Shalom, selamat datang di ibadah online AUG GMS Semarang. Aku percaya Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa di dalam hidup kita semua. Buat kalian yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami, welcome home. Segera gabungkan diri kalian ke dalam komunitas kami yang bernama Connect Group. Dan jangan lupa follow Instagram kami di @gmssemarang dan subscribe YouTube kami di GMS Jawa Tengah DIY. Untuk kalian yang perlu untuk didoakan, kalian dapat menghubungi di nomor WA 08222 30390. Untuk persembahan, kalian dapat melakukan transfer dan scan QR barcode ke nomor rekening dan barcode sebagai berikut. Tiba saatnya kita akan berdoa. Ya Bapa, terima kasih buat persembahan yang sudah kami berikan, dan kiranya Engkau tuntun kami sepanjang kami beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian, menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom AUG. Yang siap memuji Tuhan, sorakan haleluya. Come on. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu, kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagumkan Engkau. Come on! Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Sama-sama katakan, ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu, kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Sungguh kami kagum Tuhan, kagum akan Engkau. Come on! Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku.
Mari angkat tangan bersama-sama, katakan Yesus kaulah segalanya, melebihi semua. Thank you Lord. Yang ada padaku. Yesus kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yesus kaulah segalanya, melebihi semua yang ada Padaku. Oh Yesus kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk Yesus kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku. Katakan seutuhnya. Seutuhnya ku berikan. Hatiku seutuhnya, Ku berikan. hatiku. Sorakan Yesus kaulah. Sorakan haleluya. Kami siap menyembah-Mu Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Bila rohmu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila rohmu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Katakan ini waktu-Mu, ini waktu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Oh, katakan sama-sama dari awal. Bila rohmu bekerja, menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila rohmu berkarya Tuhan, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu henti kuasa-Mu. Ini waktu-Mu Tuhan.
lakukan perkara yang mustahil. Setiap hari ini waktumu, ini waktumu, Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akanmu. Ku lakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Bergerak dengan tuntunan ilahi. Pimpin setia kami Tuhan. Kami mau berjalan bersamamu, bersamamu Tuhan. Tuntun setiap kami, tuntun setiap kami Tuhan. Kami mau berjalan bersamamu, Kau yang takkan pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Pimpin setiap kami. Ini setiap kami Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah angkat tangan kita sama-sama katakan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin setiap kami Tuhan. Langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan. Angkat wajahmu katakan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Kau, pimpin langkah kami. Pimpin langkah kami Tuhan.
nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan. Katakan lebih tinggi lagi, come on. Bila Engkau tak bersertaku, kami tak mau Tuhan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Ini kerinduan setiap kami Tuhan. Setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Shalom Jemaat AOG dimanapun kalian berada. Bersyukur kita bisa beribadah bersama-sama di tahun yang baru, tahun 2021. Selamat tahun baru bagi Jemaat AOG semua. Dan mengawali sebuah pertandingan bagi seorang olahragawan sesuatu yang sangat penting, karena menentukan bagaimana dia menjalani pertandingan itu, lalu apakah dia bisa menyelesaikan pertandingan itu sampai garis finish atau tidak. Demikian juga dalam kehidupan perjalanan rohani kita. Mengerti visi tujuan yang jelas di dalam mengawali sebuah tahun adalah hal yang sangat-sangat penting. Oleh karena ini, Pastor Bernard mau menyampaikan bagaimana kita sebagai generasi muda mengerti tujuan hidup. Dan Pastor Bernard beri judul khotbah hari ini adalah jangan gagal paham tujuan hidup. Karena kalau kita gagal paham maka merugikan sekali. Kita akan membuang setiap waktu, sumber daya, segala sesuatu yang penting hanya untuk hal yang sia-sia. Jadi pastikan Jemaat AOG harus kuat di dalam tujuan hidup atau visi yang dari Tuhan, sehingga kehidupan kita tidak pernah sia-sia. Kita akan belajar dari teladan seseorang hamba Tuhan yang luar biasa yang namanya Rasul Paulus. Mari kita lihat Kisah Para Rasul 26 ayat yang ke-19. Kisah 26 ayat 19 dikatakan demikian. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Dalam Alkitab bahasa Inggris New King James Version dikatakan, I was not disobedient to the heavenly vision. Jadi Paulus punya prinsip hidup kayak begini. Kepada visi sorgawi, kepada penglihatan sorga atau tujuan yang daripada sorga itu, aku gak pernah untuk tidak taat. Jadi dia gak gagal paham di dalam tujuan hidupnya. Dia mengerti dengan jelas dan bukan hanya visi atau tujuan yang dia buat-buat semau dirinya sendiri, tetapi tujuan daripada sorga. Nah tadi Pastor Bennett membaca Kisah 26 ayat 19. Sebetulnya yang dia lakukan atau ucapan Paulus ini adalah di dalam separuh perjalanan hidup ke depannya. Karena separuh perjalanan hidup ke belakang, Paulus pun kehidupannya kacau dalam pengertian dia melakukan segala sesuatu menurut apa yang dia pandang baik dan benar. Tetapi akhirnya ketika Tuhan interferensi atau masuk di dalam kehidupannya, sejak itu hidupnya gak pernah sama lagi. Meskipun dia mengawali sesuatu kehendak dan rencana Tuhan di separuh hidup berikutnya. Nah berarti dalam kehidupan kita generasi muda, kalau waktu-waktu yang lampau, gak usah jauh-jauh tahun 2020 kemarin,
Kita hidup menurut keinginan kita, memuaskan hawa nafsu kita buang-buang waktu dengan percuma, kita tengkar dengan orang tua, kita curiga tidak enak dengan teman kita. Mungkin tahun-tahun yang lalu kita habiskan untuk sesuatu yang tidak berguna. Nah, Pastor Bernard ajak nih, mulai tahun ini, mumpung kita baru mengawali tahun 2021, mari kita mengawali dengan benar dan menjalaninya dengan benar. Lalu sebetulnya seperti apa sih penglihatan dari sorga atau visi dari sorga yang dialami oleh Rasul Paulus? Kita akan belajar dan dari situ kita akan bisa melihat aplikasi atau penerapan apa yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai generasi muda. Kita lihat Kisah Para Rasul 26, perikop yang sama, pasal yang sama. Kita lihat ayat yang ke-12. Dikatakan demikian, dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik. Jadi sebelum Paulus punya tujuan hidup yang jelas, sebelum dia punya tujuan hidup yang datang dari sorga, sebelumnya dia sedang melakukan pekerjaan, dia sedang semangat sekali, dia sedang antusias sekali dengan kuasa, dengan surat kuasa dari imam-imam. Apa yang dia lakukan? Kita lihat ya, jadi Paulus itu sebetulnya dulu, ini rasul hebat, ini hamba Tuhan hebat. Tapi dulunya, sebelum jadi hamba Tuhan hebat, dia adalah seseorang yang menganiaya atau menyiksa orang-orang Kristen. Bahkan dia membunuh pengikut-pengikut Tuhan. Jadi dia ini sebetulnya penjahat. Di dalam ayat 9 dikatakan demikian apa yang dia lakukan nih. Kisah 26 ayat 9. Bagaimanapun juga aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Perhatikan, aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dan dalam rumah ibadat aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya. Dan dalam amarah yang meluap-luap aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Oh, ternyata dulu Paulus itu memang rajin. Dia punya pekerjaan yang jelas. Dia dapat surat kuasa dari imam-imam. Tapi ternyata tugasnya adalah menyiksa, menganiaya, bahkan setuju kalau yang dibunuh adalah pengikut Kristus atau orang Kristen, istilah hari ini. Ternyata Rasul Paulus masa lalunya masa lalu yang kelam. Masa lalu yang buruk. Kalau orang lihat Rasul Paulus di zaman itu atau kalau kita nilai, waduh ini pokoknya orang ini pasti masa depannya juga gak akan ada sesuatu masa depan yang baik. Tetapi ternyata teman-teman, ternyata di hadapan Tuhan, Tuhan bisa mengubah seseorang yang jahat sekalipun. Seseorang yang kejam sekalipun. Seseorang yang tugasnya menganiaya di tangan Tuhan. Tuhan bisa ubah kehidupan seseorang. Jadi kalau kalian sebagai generasi muda merasa bahwa masa lalu kalian begitu buruk. Kalian misalnya apa? Kurang ajar sama orang tua. Kurang ajar sama guru. Kalian benci sama teman. Atau mungkin bahkan berbuat yang jelek terhadap teman. Dan kalian merasa hari ini, aduh kayaknya aku ini gak layak. Aku ini kayaknya gak mungkin deh bisa dipakai Tuhan. Gak mungkin bisa menjadi jemaat anak muda AOG yang dipakai Tuhan, yang diurapi Tuhan. Karena kalian melihat masa lalu kalian yang buruk. Nah, Pastor Bernard kasih tahu, Paulus pun sebelum dia dapat penglihatan dari sorga atau visi sorga, dia punya masa lalu yang kelam, yang jelek. Kayaknya kalau diceritakan hal yang memalukan. Mungkin di antara kalian juga memiliki masa lalu yang begitu. Tapi Pastor Bernard kasih tahu, jangan putus asa menghadapi kehidupan. Masa lalu kalian boleh jelek. Mungkin kalian lahir di keluarga yang orang tuanya mungkin bertengkar, tidak harmonis. Kita mungkin diabaikan oleh keluarga. Jangan salahkan mereka. Jangan benci sama mereka. Kadang-kadang mereka juga gak tahu apa yang mereka lakukan. Atau mereka melakukannya tidak dalam kebenaran. Tetapi ketika kita kenal Tuhan, itu yang terpenting. Ketika kalian dengar khotbah hari ini, itu yang terpenting. Karena itu yang akan menentukan perjalanan hidup kita di hari-hari ke depan. Bahkan sepanjang 2021, pastikan hidup kita sebagai generasi muda tidak sia-sia. Meskipun tadi masa lalunya kelam,
Ada mungkin yang tidak naik kelas karena malas belajar. Ada yang ogah-ogahan ketika ujian gak belajar. Padahal disuruh orang tua kita sudah belajar. Isinya main game melulu. Mungkin kita pikir, aduh Tuhan kayaknya benci deh sama aku. Kayaknya Tuhan marah banget, marah besar. Memang benar Tuhan bisa marah, bisa murka terhadap anak-anak muda yang melakukan dosa. Tetapi Alkitab berkata murkanya itu hanya sesaat. Sesaat itu maksudnya Tuhan memang marah kalau kita lakukan dosa. Tapi kalau kita bertobat, kalau kita mau kembali kepada Tuhan sungguh-sungguh, kasih karunia-Nya atau pengampunannya itu tak terbatas. Jadi jangan putus asa. Jangan underestimate diri kita. Jangan berkata kayaknya gak mungkin punya masa depan. Salah. Justru sebaliknya. Kalian dengarkan khotbah ini karena Tuhan mau menjamah, memberikan visi daripada sorga itu. Paulus pun demikian kok. Rasul yang hebat itu. Dia yang sapu tangannya menyembuhkan orang. Dia menulis kalau kita punya Alkitab perjanjian baru 2/3 ditulis sama dia. Ternyata masa lalunya masa lalu yang jelek. Kalau Paulus saja yang masa lalunya buruk bisa dipakai Tuhan. Demikian juga dengan generasi muda. Dengan kita sebagai generasi muda. Pastor Bernard yakin kalian pun teman-teman bisa dipakai Tuhan. Jadi jangan tinggal di dalam masa lalu. Mungkin kalian sering ngejek teman-teman kita yang rajin ke gereja. Kamu sok suci lu. Mungkin kita membuli mereka. Nah jangan lagi membuli mereka. Toh kita juga punya perjalanan pribadi dengan Tuhan. Jadi setiap kita generasi muda harus mengerti, harus paham apa yang Tuhan mau lakukan di dalam hidup kita. Lalu Rasul Paulus melanjutkan ceritanya. Bagaimana dia dapat penglihatan sorga itu atau visi sorga tadi. Ayat 13, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Dia cerita bagaimana dia melihat penglihatan itu. Ternyata penglihatan yang dilihat adalah dia berjumpa dengan sang terang sejati itu. Siapa sang terang itu? Itu adalah Yesus sendiri. Dia berjumpa dengan Yesus. Sejak hari itu hidupnya berbeda. Nah pengalaman seperti Paulus memang tidak dialami oleh semua orang. Pastor Bernard pun ingat dulu, Pastor Bernard bertobat waktu kelas 3 SMA. Di sebuah persekutuan isinya mungkin 60-70 orang. Lalu pendeta itu, hamba Tuhan itu berkhotbah kepada kita tuh. Waktu itu Pastor Bernard masih kelas 3 SMA. Mau lulus sebentar lagi mau kuliah. Tapi di persekutuan itu gembala itu cerita mengenai kasih Tuhan. Pendeta itu cerita mengenai anak muda harus berjalan di dalam kekudusan. Lalu terakhir kali Pastor Bernard masih ingat. Hamba Tuhan itu menantang siapa yang mau terima Tuhan Yesus. Yang hidupnya mau sungguh-sungguh dan dibaptis Roh Kudus. Pastor Bernard tidak pernah lupa pengalaman itu. Pastor Bernard akhirnya menerima, meresponi panggilan Tuhan. Bukan menjadi pendeta dulu waktu itu. Tetapi menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Di persekutuan yang sederhana. Isinya anak-anak muda. Isinya teman-teman Pastor Bernard juga. Tapi Tuhan bisa menjamah. Nah tidak semua orang akan mengalami pengalaman seperti Rasul Paulus. Dapat penglihatan tiba-tiba cahaya seperti matahari. Lihat matahari sih bisa. Tapi hati-hati mata kita bisa rusak kalau tidak dengan kacamata khusus. Bukan berarti lihat mataharinya. Tetapi ada cahaya yang lebih terang kata Paulus. Dia ngalami melihat Tuhan Yesus sendiri. Dalam bentuk cahaya yang menyilaukan mata. Tidak semua orang punya pengalaman itu. Maksudnya melihat penglihatan itu. Tetapi semua orang Pastor Bernard yakin punya pengalaman bagaimana kita itu mengalami jamahan Tuhan. Kalau Pastor Bernard tadi ceritanya di dalam persekutuan. Mungkin kalian di gereja. Atau di connect group. Atau mungkin pernah diundang di dalam KKR. Poinnya adalah Tuhan yang inisiatif untuk menjumpai kita. Tuhan yang inisiatif untuk mendekatkan diri kepada kita. Dia Tuhan yang jauh di sana. Dia yang menciptakan alam semesta. Dia yang maha kudus, maha mulia. Mau rela turun mendekatkan diri kepada manusia.
Caranya bisa berbagai macam, mau lewat KKR, mau lewat kebaktian minggu, ibadah minggu, mau lewat connect group, mau lewat persekutuan seperti Pastor Bernard. Atau lewat penginjilan, ada seseorang yang ngajari kita untuk kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Setelah itu kita meresponi, kita minta didoakan. Nah, disitulah perjumpaan dengan Tuhan. Encounter with Christ. Perjumpaan ilahi dengan Tuhanlah yang mengubahkan Paulus. Dan perjumpaan yang sama itulah yang mengubahkan setiap kita generasi muda. Jadi gak perlu mirip pengalamannya seperti Rasul Paulus, melihat penglihatan. Tetapi Tuhan Yesus itu menyatakan dirinya dalam hidup kita tadi lewat apapun juga. Dan kalau kita meresponi, disitulah sebetulnya perubahan hidup kita yang secara radikal akan terjadi. Ayat 14, kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Apa maksudnya nanti Pastor Bernard jelaskan. Heran ya, Paulus kan tadi menganiayanya orang Kristen. Tetapi kenapa Tuhan Yesus bilang, loh kenapa kamu menganiaya aku? Jadi di sini kita bisa belajar sesuatu teman-teman. Kalau kita nyakiti orang tua, kalau kita nyakiti guru, kita membuli teman-teman kita karena mereka rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, sok suci loh. Kita mungkin mengejek begitu, ingat loh. Kita itu ternyata bukan menyakiti hati mereka saja. Kita menyakiti hati Tuhan yang gak kelihatan. Jadi sekarang hati-hati ketika kita berkata-kata, ketika kita bersikap. Gak boleh sembarangan, gak boleh kurang ajar. Jangan-jangan yang kita sakiti, ya orang itu kita sakiti dan plus kita menyakiti hati Tuhan. Jangan dong kita menyakiti hati Tuhan, padahal dia sudah sangat sayang sama kita. Kita ingatkan ceritanya 2000 tahun lalu, dia datang ke atas muka bumi, mati di atas kayu salib, menderita, tangannya berlobang paku, kakinya berlobang paku, kepalanya dimahkotai duri. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita kan. Masa dia yang sudah kasih yang terbaik, nyawanya sendiri, kita membalasnya dengan jahat. Mungkin kita gak berani nyakiti hati Tuhan secara langsung. Atau mungkin ada yang berani. Gak boleh, kita kurang ajar sekali. Tetapi ternyata menyakiti hati Tuhan bisa jadi bukan secara langsung kepada dia. Ketika kita sakiti orang-orang di sekeliling kita. Orang tua kita, teman kita, adik kita, kakak kita, pemimpin rohani kita, teman sekolah kita. Hati-hati loh, Paulus saja menyakiti pengikut Kristus. Yesus yang bilang, kenapa engkau menganiaya aku? Jadi perbuatan jahat kita menyakiti hati Tuhan. Kalau perbuatan jahat kita menyakiti hati Tuhan, berarti perbuatan baik kita juga kepada orang lain, itu juga bisa menyenangkan hati Tuhan. Pastor Bernard jadi ingat, di dalam Matius 25 ayat 37 sampai 39 dikatakan demikian. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Matius 25 yang tadi Pastor Bernard baca ayat 3 ayatnya, itu nanti terakhir dalam hidup kita, Tuhan akan tanya kita apa yang sudah kita lakukan sepanjang hidup kita di atas muka bumi. Dan ternyata orang-orang benar tadi bingung. Mereka memang memberi makan, memang mereka memberi minum. Mereka ngunjungin temannya yang di penjara. Mereka berbuat baik, yang telanjang dikasih pakaian. Mereka heran, loh yang mereka lakukan ternyata untuk Tuhan. Memang perbuatan baik mereka untuk teman mereka, untuk orang yang kelihatan. Tapi tadi ingat, seperti Pastor Bernard berkata, perbuatan jahat kita aja bisa melukai Tuhan. Perbuatan jahat kita kepada orang lain melukai Tuhan. Ternyata perbuatan baik kita kepada orang lain juga ternyata menyenangkan hati Tuhan. Jadi teman-teman AOG generasi muda, mulai hari ini, mumpung kita mengawali tahun yang baru, mari kita memilih untuk melakukan hal-hal yang baik kepada orang lain. Jangan melakukan hal-hal yang jelek. Karena tanpa disadari kita menyakiti hati Tuhan. Dan ketika Paulus berjumpa dengan cahaya itu,
Dia mengalami penglihatan itu, hidupnya berubah. Dan kalau hari ini kalian dengar khotbah ini, berarti melalui khotbah dan ibadah kita, hari ini Tuhan pun juga ingin menjadi Tuhan dan Raja atas hidupmu. Hanya dibutuhkan respon kita. Ketika kita berkata seperti Pastor Bernard dulu waktu 3 SMA, Pastor Bernard meresponi itu. Panggilan sang pendeta itu berkata, siapa yang mau ikut sungguh-sungguh ikut Tuhan. Pastor Bernard angkat tangan. Dan di waktu itu Pastor Bernard akhirnya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sungguh-sungguh hidupnya. Dan akhirnya mengalami kepenuhan Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus. Sejak hari itu, hidup Pastor Bernard tak pernah sama. Memang Pastor Bernard gak ngelihat cahaya seperti Rasul Paulus. Tetapi Pastor Bernard mendengar khotbahnya hamba Tuhan itu. Dan Pastor Bernard meresponi firman Tuhan yang Pastor Bernard dengar. Hari ini juga gak perlu kita lihat dengan mata. Tetapi apa yang kita dengar, apa yang kalian dengar firman Tuhan, responi. Dan disitulah Paulus berubah. Disitulah juga kita akan berubah. Nah, ketika Paulus menganiaya orang-orang Kristen, lalu Tuhan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Apa sih galah rangsang? Galah rangsang itu istilah di zaman itu bagi orang-orang Ibrani Israel. Galah rangsang itu sebuah tongkat yang ujungnya runcing. Disebut dengan kata lain adalah kusa. Jadi galah rangsang kusa namanya. Itu tongkat. Tongkatnya gak terlalu panjang, tapi ujungnya runcing. Fungsinya apa? Ketika seorang gembala, ketika seseorang yang punya hewan, terutama hewan-hewan yang besar begitu seperti apa? Gajah, lembu, sapi. Contoh misalnya gajah, kadang-kadang gajah mungkin pengen mengikuti keinginannya sendiri, dia ke kiri atau ke kanan. Tapi sang pemilik gajah itu gak mau si gajah itu ke kiri atau ke kanan, dia akan tancapkan ujung yang tajam itu ke kepalanya. Ditarik begitu rupa. Ya jadinya luka juga hewannya, cuman gak sampai mati tentu saja. Itu maksudnya, galah rangsang itu adalah sebuah tongkat yang ujungnya runcing. Nah Tuhan berkata, Paulus, Saulus, kalau engkau terus melakukan hal yang jahat, yang menderita itu siapa? Engkau sendiri. Dikatakan sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Sukar itu artinya menyakitkan. Kalau engkau tidak taat, kalau engkau berontak, kalau engkau lakukan yang jahat, yang rugi itu siapa sih? Ya memang kita coba melukai orang lain, kita coba menyakiti hati orang lain, tapi yang lebih sakit hatinya, yang lebih rugi itu siapa? Diri kita. Sehingga Yesus berkata waktu itu, Saulus, yang akhirnya namanya jadi Paulus, kalau engkau menganiaya berbuat jahat, yang rugi itu dirimu sendiri. Dalam hati kita ada yang namanya hati nurani. Hati nurani itu memang gak kelihatan, ada dalam hati kita. Tapi kalau kita lakukan dosa, deg-degan, merasa tertuduh. Kalau kita ngelawan orang tua, sama deg-degan. Itu hati nurani. Kalau kita gak mau baca Alkitab, kita gak ngikuti nasihat orang tua, deg-degan rasanya. Takut. Sebaliknya, kalau kita lakukan hal yang benar, hati kita senang. Perasaan kita bersuka cita. Nah Yesus berkata kepada Paulus, Saulus, Saulus, kalau engkau lakukan yang jahat itu, engkau menyakiti dirimu sendiri. Jadi teman-teman, anak-anak AOG, anak-anak muda, kalau kita tidak taat, kalau kita melakukan yang jahat, sepanjang 2021 kita mungkin punya rencana, lah sudahlah, aku hidupku mau semau gue. Menurut aku sendiri aja. Yang rugi itu siapa? Yang rugi adalah diri kita sendiri. Ketika kita menyakiti orang tua, menyakiti teman kita, ketika kita tidak mau taat kepada firman Tuhan, yang rugi, yang paling rugi adalah diri kita. Dan itu yang Yesus katakan kepada Paulus. Waktu itu dia menganiaya pengikut Kristus, dia berkata, yang sakit itu kamu sendiri. Akhirnya disitulah Saulus sadar. Akhirnya disitulah Saulus bertobat. Akhirnya disitulah Saulus berubah. Dia tahu bahwa ada tujuan hidup yang lebih penting. Ada tujuan hidup yang lebih mulia. Dibanding hanya menganiaya, menyakiti hati orang. Dia menyadari ada sebuah tujuan hidup yang lebih indah. Demikian juga tujuan hidup kita generasi muda.
Kalau tahun-tahun yang lalu, tahun 2020 saja yang baru kita lewati kemarin, kita isi dengan sesuatu yang tidak berguna, yang tidak penting. Isinya amarah, dendam, isinya berdosa, jatuh bangun dalam dosa, rugi. Yang rugi kita sendiri. Ayo ambil komitmen bersama-sama. Ambil keputusan bersama-sama. Mumpung baru awal tahun. Kita berkata, Tuhan, aku mau menjadi anak Tuhan yang taat kepadamu. Aku gak mau sembarangan hidup, rugi sembarangan hidup. Lebih baik kita berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Paulus sendiri berkata ketika dulu dia lakukan menganiaya itu dia gak mengerti. Di dalam 1 Timotius 1 ayat 13 dia berkata begini, aku ini tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Paulus ngakui, dulu ini aku pembunuh yang ganas. Aku ini orang jahat, aku ini penganiaya. Tapi dulu aku lakukan, mungkin karena aku juga gak tahu terlalu banyak. Tapi setelah dia ketemu dengan Tuhan waktu itu, hidupnya gak pernah sama. Demikian juga dengan anak-anak muda jemaat AOG, dimanapun kalian berada. Apapun masa lalu, apapun hal yang buruk yang telah dilakukan, Tuhan mau menerima kalian apa adanya. Yang penting respon hati. Mendekat kepada Dia. Dan berkata, Tuhan aku mau dipakai. Jangan tunggu nanti tua. Jangan tunggu nanti aku kalau sudah bekerja. Kalau aku sudah menikah. Kalau aku sudah punya anak. Jangan tunggu nanti. Sekarang mumpung masih muda. Sekarang mumpung masih jadi remaja. Jadi student atau jadi pemuda. Di usia kita justru sungguh-sungguh ikut Tuhan di usia sejak dini, sejak muda. Jauh lebih baik dibanding nanti tua. Kalau tua berarti kan usia kita makin singkat lakukan kehendak Tuhan. Kalau kalian masih muda, masih panjang. Bisa melakukan kehendak dan rencana Dia. Dan kalau Pastor Bernard lihat pas hidup Pastor Bernard ke belakang. Sejak 3 SMA. Hidup sungguh-sungguh ikut Tuhan. Pastor Bernard ketika melihat hari ini. Pastor Bernard gak pernah menyesal. Dulu kenapa ya ikut Tuhan sungguh-sungguh ya. Kenapa dulu aktif memberitakan Injil ya. Aktif melayani. Pastor Bernard gak pernah menyesal. Justru salah satu kebanggaan. Salah satu rasa syukur Pastor Bernard. Ketika dulu masih muda. Adalah aku gak pernah sia-siakan waktu dan hidupku dengan sia-sia. Pastor Bernard masih ingat dulu merintis gereja. Renovasi gereja, Pastor Bernard ikut bangun panggung, bersihkan ruangan kebaktian. Pastor Bernard ikut ngepel, ikut nyapu. Antar jemput jiwa baru, menginjili, jadi pemimpin. Pastor Bernard ingat dulu pelayanan Pastor Bernard awal. Karena kita lesehan ibadah anak muda. Pastor Bernard tugasnya cuma nata atau ngerapikan sandal sepatunya milik jemaat yang datang. Karena waktu itu lesehan kita. Itu yang Pastor Bernard lakukan, angkat-angkat alat musik, bereskan kabel dan semuanya. Kalau Pastor Bernard lihat ke belakang, Pastor Bernard merasa gak pernah rugi, gak pernah menyesal. Hidup Pastor Bernard diserahkan kepada Tuhan dan ikut sungguh-sungguh ikut Tuhan. Itu yang Pastor Bernard doakan juga bagi kalian, supaya kehidupan kita gak pernah sia-sia. Lalu ayat yang ke-15, tetapi aku menjawab, ini cerita Paulus tadi ya, Pastor Bernard lanjutkan ceritanya. Tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Waktu itu Paulus yang namanya dulu Saulus belum kenal. Siapa sih engkau? Cahaya itu siapa? Yesus berkata, akulah Yesus yang kau aniaya. Hanya dibutuhkan respon dari kita. Ketika kita mendengar suara Tuhan. Mungkin kalian, banyak dari kalian yang sudah lahir baru. Lahir baru itu apa sih Pastor Bernard? Menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Caranya gimana? Mengaku dengan mulut, percaya dengan hati. Mungkin kalian sudah melewati itu. Entah di kelas MSJ, entah lewat KKR, lewat persekutuan. Atau mungkin ada yang kalian belum pernah ngalami itu. Nah hari ini ketika kalian dengarkan firman. Seperti Saulus yang meresponi, siapakah engkau Tuhan? Yesus berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kalau kalian belum pernah mengalami pengalaman lahir baru, biarkan hari ini juga kalian ngalami. Responi. Karena Tuhan begitu baik dan Tuhan mencari kita. Jangan keraskan hati kita.
Lalu ayat yang ke-16. Yesus berkata, inilah visi sorgawi yang Yesus berikan kepada Paulus. Tetapi sekarang, bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Setelah Paulus melihat cahaya itu, Yesus berkata, engkau kupanggil menjadi yang pertama pelayan, yang kedua saksi. Apa visi surgawi? Visi surgawi kepada Paulus adalah dia dipanggil Tuhan menjadi pelayan dan saksi. Visi surgawi juga tujuan hidup surgawi yang Tuhan mau berikan di dalam hidup kita. Sebagai generasi muda juga sama. Kita dipanggil menjadi pelayan. Pelayan itu apa sih maksudnya? Kita gak egois dengan diri kita sendiri. Kalau kita pandai, kalau kita diberkati, kalau kita kuat, bukan hanya untuk diri sendiri. Yang penting nilaiku bagus, yang penting aku berhasil, yang penting aku sukses, yang penting aku bahagia, yang penting aku senang. Gak boleh begitu. Seorang pelayan berarti dia mengerti hati Tuhannya. Tuhan kita adalah Tuhan Yesus. Apa yang dia kehendaki? Dia mau supaya lewat hidup kita. Orang lain juga senang. Orang lain juga diberkati. Orang lain juga berubah hidupnya. Orang lain juga mengalami Tuhan. Itu yang Tuhan kita mau. Dan kita dipanggil menjadi pelayan. Pelayan juga berbicara mengenai talenta yang Tuhan beri dalam hidup kita. Mari dipakai, dikembangkan untuk melayani orang lain juga. Di antara kita talentanya beda-beda. Ada yang pandai main musik, ada yang pandai IT, ada yang pandai desain, ada yang pandai berbisnis, dan banyak talenta-talenta potensi-potensi yang lain. Nah, seorang pelayan juga yang kedua berarti apa? Gunakan semua talenta potensi itu. Kita kembangkan dan pakai untuk melayani orang lain. Itu artinya pelayan. Pelayan artinya gak egois, melakukan kehendak Tuhan ya. Pelayan berarti dia setia mengerjakan setiap talenta, kekuatan dan potensi yang Tuhan kasih untuk melayani orang lain. Jadi ternyata kita pun dipanggil demikian. Dan Pastor Bernard sejak kelas 3 SMA tadi dan sampai hari ini bahkan sudah belasan tahun lebih, Pastor Bernard tetap melakukan hal itu. Pastor Bernard diajari menjadi pelayan Tuhan, menjadi volunteer, menjadi seseorang yang melayani. Pastor Bernard ingat dulu, Pastor Bernard berlatih tuh. Gak bisa khotbah, gak bisa ngomong, gak bisa memberitakan Injil. Tapi Pastor Bernard mencoba belajar. Dan ternyata tanpa disadari, satu persatu temannya Pastor Bernard pun ngalami Tuhan. Ngalami perubahan hidup. Bukan hanya jadi pelayan, tapi Yesus berkata kepada Paulus menjadi saksi. Saksi itu siapa sih? Saksi adalah seseorang yang mengalami peristiwa tertentu, lalu peristiwa itu diceritakan kepada orang lain. Kalau kita nih, misalnya generasi muda kan kalau kita makan, pasti carinya yang apa? Yang murah, banyak dan kenyang ya. Lalu ketika kita ketemu dengan tempat makan yang kayak begitu, tanpa kita diseru sama pemilik warung, pemilik rumah makan, itu apa yang kita lakukan? Kita dengan semangat cerita sama teman-teman kita kan. Karena apa? Karena kita saksi. Karena kita makan di tempat itu murah, enak lagi, dan kenyang. Sehingga kita dengan menggebu-gebu cerita sama teman kita. Soal warung makan atau rumah makan itu. Padahal kita gak dibayar. Tapi karena kita mengalami peristiwa itu. Sama juga sebetulnya kalau kita berkata kita adalah saksi Kristus atau dipanggil menjadi saksi Kristus. Kita sudah mengalami anugerah dan kebaikan Tuhan. Kita sudah merasa Tuhan itu begitu baik. Kita merasa Tuhan itu anugerahnya begitu besar. Kita dijamah Tuhan, dulu kita jahat. Dulu kita gak punya masa depan yang cerah. Kita merasa terbuang, gak ada orang peduli. Tuhan mempedulikan kita. Nah kita yang ngalami itu, ngalami kasih Tuhan. Orang yang ngalami kasih Tuhan layak disebut sebagai saksi. Dan kalau kita pernah ngalami kasih Tuhan, berarti kita langsung memenuhi kualifikasi menjadi saksi Kristus. Sehingga menceritakan soal Yesus gak lagi paksaan. Bukan lagi program. Karena ada KKR. Karena ada program penjangkauan di gereja. Makanya kita memberitakan Injil enggak. Memberitakan Injil menjadi saksi.
Bukan karena disuruh orang, bukan disuruh pemimpin, bukan disuruh gereja lagi. Tetapi karena kita mengalami Tuhan. Dan kita gak tahan kalau kita gak cerita mengenai Tuhan Yesus. Karena kebaikan dan anugerahnya melimpah di dalam hidup kita. Tuhan bukan hanya manggil kita menjadi pelayan, berarti melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Memperhatikan orang lain. Mengembangkan talenta juga iya. Tapi Tuhan memanggil kita menjadi saksi. Menceritakan kebaikan Tuhan. Menceritakan kalau Tuhan itu gak pernah tinggalkan kita. Kasihnya begitu sempurna. Ceritakan itu kepada orang lain. Gak perlu disuruh-suruh. Gak perlu didorong-dorong. Gak perlu dipaksa-paksa. Bahkan dengan kerelaan hati. Pastor Bernard jadi ingat, itu juga dulu yang Pastor Bernard lakukan. Sejak bertobat itu sampai hari ini. Gak perlu ada program penjangkauan, gak perlu ada program penginjilan. Dulu bahkan waktu kita di awal-awal merintis gereja, waktu Pastor Bernard masih kuliah tingkat pertama, setiap Sabtu Pastor Bernard ingat ada doa keliling, dan setelah doa keliling kami sengaja turun di jalan memberitakan Injil, menceritakan mengenai Tuhan Yesus. Gak ada yang memaksa, gak ada yang mendorong-dorong, tapi karena hati ini menggebu-gebu. Seperti tadi kita makan di rumah makan murah banyak dan kenyang itu kita cerita ke orang lain tanpa disuruh. Apalagi kita makan kenyang roti hidup, yaitu Yesus sendiri. Bukankah dia roti hidup? Mana surgawi itu yang membuat kita kenyang. Sehingga segala sesuatu yang di dunia ini menjadi kurang berarti. Karena Tuhan Yesus sangat berharga dalam kehidupan kita. Dia tak pernah tergantikan. Tidak ada sesuatu kenikmatan apapun di dunia ini yang mampu menyaingi Tuhan dalam hidup kita. Contoh misalnya game. Game kita main satu titik bosan juga. Akhirnya muncul game yang lain. Atau misalnya kita lakukan hobi kita. Atau kita ingin punya barang tertentu. Pengen sekali. Bahkan mohon-mohon minta-minta sama orang tua. Mungkin gadget yang baru, handphone baru. Atau mungkin motor. Atau mungkin mobil yang baru. Atau mungkin gadget, mungkin peralatan elektronik yang baru kita mohon-mohon pengen paham. Setelah kita dapat coba, Pastor Bernard tanya, berapa lama sampai kita jadi bosan? Gak lama kan? Cuma diutak-atik handphone baru, paling seminggu, gak ada seminggu sudah bosan. Di awal sih seneng, fiturnya lebih canggih, tampilannya lebih keren, gadgetnya. Gak bertahan seminggu, kita bosan juga. Game juga sama. Semua sama di dunia ini. Tak ada yang bisa membuat kita itu puasnya sampai puas, sampai kekal. Gak ada. Satu-satunya yang bisa membuat hati kita puas. Hanya ketika Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita. Kita jadi puas. Kita jadi bahagia. Kita menemukan arti tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Karena di luar Tuhan ternyata kita menderita. Kita justru hidup kita gak berarti di luar Dia. Ayat 17 lebih lanjut. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka. Mengasingkan itu artinya dikhususkan, dipilih. Bukan berarti jadi orang aneh. Demikian juga jemaat anak muda, anak AOG, jemaat AOG, kalian diasingkan, bukan diasingkan berarti jadi aneh. Tapi dikhususkan. Supaya apa? Supaya kalian bisa jadi berkat. Supaya kalian bisa menjadi contoh teladan. Bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda yang lain. Ayat 18, untuk tujuannya jelas. Untuk membuka mata mereka. Supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang. Dan dari kuasa iblis kepada Allah. Supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa. Dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Jadi visi sorgawinya Paulus itu apa sih? Jelas. Tuhan panggil dia menjadi pelayan dan saksi. Supaya orang-orang lain yang gak kenal Tuhan. Yang dalam kegelapan ditarik kepada terang itu Yesus sendiri. Seperti kita juga sudah mengalami terang itu. Nah Tuhan mau pakai kalian juga hal yang sama. Gak ada yang lebih berarti. Gak ada yang lebih penting dari hidup kita. Selain bagaimana kita melihat teman-teman kita
generasi muda kita, orang-orang di sekeliling kita. Bahkan gak mustahil Tuhan pakai kita supaya orang tua kita, mungkin hari ini orang tua kita gak kenal Tuhan. Tuhan juga bisa pakai anak-anak muda untuk membawa orang tuanya datang kepada Tuhan. Pastor Bernard punya cerita, teman-teman waktu kuliah itu banyak juga teman-teman Pastor Bernard yang orang tuanya belum kenal Tuhan. Tapi dari hidup mereka dulu kenal Tuhan, tanpa disadari satu persatu orang tuanya juga ikut Tuhan. Ada orang tua yang berkata, aku lihat hidupmu nak berubah, bawa papa ke gereja atau kenal Tuhan yang kamu percaya. Ada yang pertama kali orang tuanya marah ketika anaknya sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus. Tapi anak ini tekun di dalam iman, bertahan, tidak mau putus asa. Dan tiba waktunya Tuhan, bahkan orang tuanya pun diselamatkan oleh seorang anak itu. Hebat ya Tuhan kita. Bukan hanya kita bisa menjangkau menjadi saksi buat orang-orang di sekeliling kita yang sebaya. Atau kepada orang-orang yang lebih muda, adik-adik angkatan kita. Atau adik-adik kita. Tuhan bisa pakai anak muda juga untuk menyelamatkan yang lebih tua. Salah satunya orang tua. Itulah visi sorgawinya Paulus. Sehingga Paulus berkata terhadap penglihatan yang dari sorga itu. Tidak pernah aku tidak taat. Itulah juga yang Tuhan mau taruh, visi itu. Tahun 2021 awali dengan fondasi yang benar. Fondasi itu dasar rumah. Rumah sebelum didirikan fondasi atau dasarnya harus bagus, harus tepat. Supaya rumah itu kokoh berdiri. Sama juga hidup kita sebelum dibangun. Yang lainnya fondasinya harus kokoh. Fondasinya adalah visi sorgawi ini. Siapkan diri kita jadi pelayan dan saksi Kristus sepanjang 2021. Sehingga hidup kita gak sia-sia. Nah setelah fondasinya bagus, baik, visi sorgawi. Nah di atas visi sorgawi itu, Pastor Bernard sarankan ada 8 goals yang kalian bisa kejar dalam hidup kalian. Saran Pastor Bernard, goals yang pertama adalah goals secara rohani. Ada 8 goals sepanjang 2021 yang kalian bisa tulis dan bisa bangun. Yang pertama adalah area rohani. Apa aja? Baca Alkitab misalnya, saat teduh. Buat goal. Aku mau rajin saat teduh. Aku mau baca Alkitab rutin sepanjang 2021. Kalau kalian baca 3-4 pasal setiap hari, 1 tahun Alkitab kita habis pembacaannya. Buat komitmen. Area rohani yang pertama. Area yang kedua yang kalian bisa bangun adalah area keluarga. Apa maksudnya? Luangkan waktu dengan orang tua. Atau bantu orang tua kita. Boleh taruh goal yang soal keluarga. Pengen nyenangkan orang tua dengan cara misalnya taat kepada mereka. Nilai sekolah menjadi nilai yang baik untuk menyenangkan mereka. Ayo selama ini kalau kita kontak orang tua, kalau kita deketin orang tua dengan manja, "Pah, Mah," pasti ada maunya kan? Pengen dibelikan sesuatu, uang jajan kita kurang. Ayo 2021 berubah dong. Jangan hanya dekat sama orang tua ketika butuh, tapi karena sayang sama mereka. Pijiti mereka mungkin, kakinya, pundaknya. Bantu mereka bersihkan rumah. Atau apapun itu. Punya waktu berkualitas dengan mereka. Jangan hanya kita main game atau asik dengan teman-teman kita. Kita lupa orang tua. Diajak makan bersama dan lain sebagainya kita sering nolak. 2021 luangkan waktu dengan keluarga. Goal yang ketiga yang kalian bisa tulis adalah goal di area studi atau pendidikan. Baik itu IPK-nya mau naik, nilai raportnya mau bagus. Tulis goal itu. Area yang keempat, area pelayanan. Mau terlibat di dalam pelayanan apa? Atau kalian sudah terlibat dalam pelayanan berarti sungguh-sungguh dalam pelayanan itu. Atau mau jangkau jiwa berapa orang, boleh, itu menjadi target yang baik juga. Yang kelima, area hubungan. Kalau selama ini mungkin dengan teman-teman hubungannya rusak. Dengan orang-orang tertentu mungkin hubungannya gak baik. Dengan guru misalnya kita kurang ajar. Kita buat goal dalam hubungan. Aku mau memperbaiki hubungan dengan keluarga, dengan guru, dengan teman-teman. Area yang keenam yang Pastor Bernard sarankan adalah area keuangan. Kan banyak kalian belum kerja, tapi kan dapat uang saku, uang jajan. Ayo kelola dengan baik. Jangan uang dari orang tua dihabiskan begitu saja, belajar nabung.
Tulis goal kalian juga dalam area keuangan. 2 area terakhir adalah self improvement atau memperbaiki diri. Tulis juga buku yang kalian mau baca. Mungkin ada kemampuan, keahlian yang kalian mau latih. Ikut pelatihan apa gitu. Atau ada hal tertentu yang kalian mau pelajari lewat internet. Boleh kalian catat. Itu yang kalian akan capai sepanjang tahun 2021. Dan area yang terakhir area hobi. Kembangkan hobi kalian juga, kesukaan kalian apa. Nah 8 area itu boleh kalian tuliskan dan jadikan goal atau resolusi sepanjang tahun 2021. Pas berat ulangi ada area rohani, keluarga, studi, pelayanan, hubungan, keuangan, pengembangan diri atau self improvement, self development dan hobi. Nah 8 area itu bangun, tapi ingat fondasinya apa tadi? Visi sorgawi. Fondasinya apa? Kita menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang cinta Tuhan. Siap menjadi pelayan dan saksi. Dimanapun kita berada itu fondasinya. Di atas fondasi itu, kejar gol yang lain juga boleh. Tapi jangan dibalik, kejar gol itu dulu baru golnya visi sorgawi. Nanti hidup kita jadinya sia-sia. Kejar visi sorgawinya dulu. Jadi fondasi seperti rumah itu. Lalu di atasnya bangun 8 gol tadi. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang berarti. Kesehatan kita secara tubuh terjaga. Hubungan dengan sesama terjaga. Keuangan kita kelola dengan baik. Studi kita pun selesai. Dengan orang tua hubungan kita juga manis. Pelayanan kita pun jalan. Kita pun enjoy dengan hobi kita. Dan terutama hubungan kita dengan Tuhan pun jadi hubungan yang tetap dekat, yang tetap akrab. Dari sepanjang kisah Paulus tadi yang Pastor Bernard ceritakan. Dia berkata kepada penglihatan yang dari sorga tidak pernah aku tidak taat. Ada 2 aplikasi sederhana saja yang perlu kita lakukan sebagai anak muda. Yang pertama, milikilah goal atau tujuan atau visi sorgawi itu. Siapkan diri kita jadi pelayan dan saksi. Taat kepada Tuhan kita. Berbuat baik kepada sesama. Jadi saksi, beritakan Injil. Aplikasi yang kedua, kerjakan atau miliki 8 goals tadi yang Pastor Bernard cerita. 8 area itu kalian bangun juga. Supaya hidup kita gak sia-sia dan kita bisa enjoy menikmati. Sekali lagi selamat datang di tahun 2021. Jangan sia-siakan perjalanan hidup kita. Mengawali segala sesuatu dengan benar adalah hal yang penting supaya kita bisa mengakhirinya sampai akhir. Haleluya. Amin. Mari tundukkan kepala, pejamkan mata kita sejenak. Arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat tahun lalu yang sudah kami lewati dan tahun ini tahun baru yang kami masuki. Mumpung baru awal-awal minggu ya Tuhan. Biar kami punya tujuan hidup yang jelas, visi sorgawi. Kepada penglihatan sorgawi itu, biarkan anak-anak mudamu juga tidak pernah tidak taat, tetapi taat selalu. Dan di atas itu kami bangun 8 goals yang lain. Haleluya Tuhan. Nyanyikan lagu ini bersama-sama. Jadikan doa kita di hadapan Tuhan. Katakan, haleluya. Kemurahan-Mu tiada terukur. Dalamnya kasih-Mu menjamah hatiku. Kau telah angkat hidupku dan tebus dosaku. Betapa berharga hidupku di hati-Mu. Tak terbayang Kau mati ganti dosaku. Kau telah angkat hidupku dan tebus dosaku. Katakan, Kau telah ubah, Kau telah ubah hidupku jadi baru. Tiada kata terlukiskan untuk ungkapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup
hanya untuk memuliakan-Mu. Ulangi dari awal, jadikan doa kita. Katakan bersama-sama, kemurahan-Mu Tuhan. Kemurahan-Mu tiada terukur, dalamnya kasih-Mu menjamah hatiku. Kau telah angkat hidupku dan tebus dosaku. Betapa berharga diriku di hati-Mu. Tak terbayang Kau mati ganti dosaku. Kau telah angkat hidupku dan tebus dosaku. Sama-sama katakan, Kau telah ubah, Kau telah ubah hidupku jadi baru. Haleluya. Tiada kata terlukiskan untuk ungkapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk memuliakan-Mu. Kau telah ubah, Kau telah ubah hidupku jadi baru. Haleluya Tuhan. Tiada kata terlukiskan untuk ungkapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk memuliakan-Mu. Sekali lagi, Kau telah ubah, Kau telah ubah hidupku jadi baru. Terima kasih Tuhan. Tiada kata terlukiskan untuk ungkapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk memuliakan-Mu. Kita sembah Dia. Hurirana masyana mata karala. Haleluya Tuhan. Engkau Allah yang baik, memberikan tujuan hidup kepada kami, generasi muda-Mu ya Tuhan. Iralada bosyana mete karala namasyana mata karala. Tak ada satupun kami yang tak berharga. Semua kami berharga di hadapan-Mu ya Tuhan. Kurirada basyu kurirada mata karala ini makurala basyanamu. Bawa kami berjalan dalam kehendak-Mu, supaya hidup kami tak pernah sia-sia. Kau memberikan kami kekuatan, Kau memberikan kami kasih setia. Kami mau berjalan dalam rencana-Mu Tuhan. Biar hidup generasi muda-Mu tak ada yang sia-sia. Semua hidup kami dipersembahkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Menjadi seorang pelayan dan saksi untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Membawa orang lain datang kepadamu, membawa mereka dari kegelapan menuju terang-Mu yang ajaib. Tuhan pakai hidup kami, karena kami telah menerima kasih yang ajaib itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kurirara bosyana mata karalalu. Kurirara Kau telah ubah, Kau telah ubah hidupku jadi baru. Tiada kata terlukiskan untuk ungkapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk memuliakan-Mu.
Pejamkan mata kita sejenak generasi muda. Renungan firman yang baru saja kita dengar. Di antara kalian ada yang pernah mengalami kelahiran baru, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Entah itu lewat persekutuan doa, lewat CG kita Connect Group, lewat ibadah minggu atau lewat KKR. Atau mungkin lewat orang tua yang menceritakan soal Yesus atau lewat teman kita. Kita diinjili secara pribadi. Kalau engkau telah mengalami Tuhan, seperti Paulus, kalau Paulus memang melihat penglihatan. Gak selalu harus melihat penglihatan, tapi minimal telinga kita mendengar perkataan Tuhan lewat seseorang di sekeliling kita. Kalau engkau sudah meresponi itu, engkau sudah berada di dalam perjalanan yang baru, kelahiran baru. Dan kalau engkau meninggalkan Tuhan waktu-waktu ini adalah waktu yang terbaik, datang kembali ke Tuhan. Izinkan Pastor Bernard berdoa buat kalian yang sudah lahir baru, lalu jauh dari Tuhan, dan kau berkata, Tuhan, aku mau kembali lagi kepadamu. Biarkan kepada penglihatan surgawi itu tidak pernah aku tidak taat. Jangan lari dari Tuhan. Seperti Tuhan berkata kepada Paulus, Saulus, Saulus, sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Maksudnya kalau engkau memberontak, engkau yang rugi, engkau yang sakit. Kalau engkau tahu engkau jauh dari Tuhan, letakkan tanganmu di dadamu, izinkan Pastor Bernard berdoa. Tuhan menjamah buat setiap generasi mudamu, mereka yang sudah lahir baru, entah berapa tahun yang lalu, mungkin berapa minggu atau bulan yang lalu baru saja bahkan. Tapi mereka merasa jauh, atau mereka meninggalkan Tuhan, tarik mereka kembali. Aku melepaskan anugerah Tuhan itu turun atas setiap generasi muda. Biarkan atas penglihatan surgawi itu pengalaman mereka menerima Tuhan Yesus. Dan mereka dipilih jadi pelayan dan saksi. Biarkan mereka gak pernah berubah hati, mereka tetap sama berjalan dalam kehendak Tuhan. Ditolak setiap kekhawatiran, ketakutan, intimidasi, roh maut, roh bunuh diri. Tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus daripada generasi muda. Tarik mereka datang kembali dekat kepadamu ya Tuhan. Pakai hidup mereka satu persatu. Jangan lepaskan hidup mereka. Kau lepaskan anugerah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kembalilah melayani, kembalilah kepada Tuhan. Kembali bangun saat teduhmu, baca Alkitab kembali. Jangan tinggalkan komunitas. Engkau membutuhkan komunitas. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang kedua, bagi kalian yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Memang gak perlu kita lihat penglihatan seperti Rasul Paulus, seperti cahaya matahari yang silau itu. Tapi ketika engkau mendengar hari ini firman Tuhan, sepanjang firman Tuhan dari awal sampai akhir engkau mendengarnya. Dan engkau berkata, aku belum pernah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalian yang mau ikuti doa Pastor Bernard dengan suara yang keras, dengan segenap hati. Katakan seperti ini, Tuhan Yesus, hari ini saya menyadari saya adalah manusia yang berdosa. Ampuni dan sucikan, kuduskan hidupku dari dosa dan pelanggaran dengan darah-Mu yang kudus. Hari ini dengan mulut aku mengaku, dengan hati aku percaya bahwa Engkau Tuhan Juru Selamat yang telah mati di atas Kalvari kayu salib 2000 tahun lalu untuk menebus dosa-dosaku. Bangkit pada hari ketiga, terangkat ke sorga, dan sekarang duduk di sebelah kanan Bapa yang mulia. Hari ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi atas hidupku. Jadilah Tuhan, jadilah Raja, jadilah penguasa tunggal satu-satunya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan aku percaya namaku tertulis di dalam kitab kehidupan-Mu. Katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat bagi kalian yang baru saja mengikuti doa tadi. Seperti pengalaman Rasul Paulus itu. Kalian menerima Tuhan Yesus. Dan sejak hari ini hidup kalian gak akan pernah sama lagi. Untuk langkah berikutnya kalian bisa klik link video di atas ini. Link video welcome home. Supaya kalian dituntun di dalam perjalanan iman. Dan supaya terhadap visi sorgawi itu tidak pernah tidak kalian taat. Tapi kalian taat. Dan buat kalian tadi yang sudah lahir baru ataupun yang baru saja tadi mengikuti doa terima Tuhan Yesus. Buat kalian semua, Pastor Bernard doakan yang terakhir ya. Karena di atas tadi visi sorgawi kan Pastor Bernard anjurkan ada 8 goals yang kalian bisa tetapkan. Baik kehidupan rohani, keluarga, keuangan, studi, pengembangan diri, hobi, dan lain sebagainya tadi yang Pastor Bernard tunjukkan atau ceritakan. Pastor Bernard mau doakan juga supaya goal kalian sepanjang 2021 juga tercapai. Tuhan memberkati generasi muda memasuki tahun yang baru. Biarkan mereka punya goal juga
Dalam keluarga mereka hubungan terjalin dengan baik, keuangan mereka mulai belajar nabung bijaksana dalam hal keuangan. Dalam kerohanian mereka punya saat teduh pribadi dengan Tuhan. Self development atau improvement mereka mengembangkan skill, kemampuan belajar baca buku. Hobi mereka enjoy juga. Membangun hubungan yang baik dengan orang-orang di sekeliling kita. Setiap 8 goals yang mereka tetapkan Tuhan juga berkati. Supaya mereka hidup dengan maksimal untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kulepaskan anugerah dan berkat Tuhan turun melimpah atas generasi muda. Biarkan mereka mengawali tahun yang baru dengan kegairahan, dengan kasih karunia Tuhan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan sama-sama haleluya. Amin. Sekali lagi selamat tahun baru. Selamat menjalani tahun 2021 di dalam kegairahan, keantusiasan akan Tuhan. Dan lihat kasih karunia Tuhan menyertai hidup generasi muda. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, mengucap syukur hari ini kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama jadi pelaku-pelaku firman-Nya. Amin. Dan hari ini, tahukah teman-teman, di dalam perjalanan kerohanian, langkah awal yang harus kita ambil adalah percaya kepada Yesus. Maka dari itu hari ini saya rindu berdoa buat teman-teman yang belum pernah menerima keselamatan, menerima Yesus dalam hidup kalian. Teman-teman dimanapun kalian berada, taruh tangan kalian di dada dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, Engkau teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih buat kehidupan yang layak yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Hari ini kami orang-orang yang berdosa ini minta ampun di hadapan-Mu. Biar setiap belenggu dosa dilepaskan karena Engkau sudah menebus dosa kami dengan darah yang begitu mahal, dengan pengorbanan yang begitu besar. Terima kasih ya Tuhan. Dan hari ini kami mau mengaku dengan mulut kami, percaya dengan sepenuh hati kami bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan Yesus, penguasa tunggal, juru selamat pribadi dalam hidup kami. Pimpin kami ya Tuhan, mari datang dalam hidup dan hati kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa buat teman-teman yang baru saja didoakan, teman-teman bisa klik link di atas. Kami pengen mengenal kalian lebih lagi. Dan mari kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Dan buat setiap jemaat AOG, dimanapun kalian berada, angkat kedua tanganmu, terima berkat yang terbaik. Jadilah anak panah di tangannya Tuhan yang melesat tepat sasaran. Engkau tidak akan pernah lelah. Tuhan akan menguatkan kakimu seperti kaki rusa. Dia akan mengurapi matamu untuk melihat pekerjaan yang luar biasa, untuk melihat rencana-rencana Tuhan. Dia akan memberkati telingamu sehingga telingamu tidak pernah salah mendengar. Dia akan memberkati hatimu sehingga hatimu terus melekat kepadanya. Dia akan memegang kedua tanganmu sehingga apapun yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu Tuhan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, kasih setia dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai setiap army of God dari hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amen. Have a great day. God bless you.